Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tri Aji Kaji Official. Dan bagaimana baraya di luar sana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di video kali ini saya tidak akan menceritakan pendakian lebih ke mistis ya, tapi akan menceritakan pendakian kisahnya Kang Hanafi gitu. Karena di video kemarin itu saya menceritakan tentang kisah pendakian Andi dan Yuli dan diselamatkan oleh Kang Hanafi yang meninggal di Gunung Semeru. Nah, pada video kali ini karena saya tertarik gitu kan untuk membacakan atau menceritakan kisahnya Kang Hanafi, apa sebab akibatnya meninggal di Gunung Semeru. Makanya saya cari kisahnya gitu. Saya cari dan alhamdulillah saya dapat dengan penulis yang sama gitu. Penulisnya masih Kang Lutfi Setiawan, dan ini judulnya tuh Kisah Haru Muhanafi yang meninggal di Semeru pada tahun 2019 dalam rangka pendakian Napaktila Sohoki gitu. Jadi untuk baraya yang pingin tahu kisahnya yang kemarin gitu, udah lihat kisah atau udah mendengarkan kisahnya yang kemarin yang Andi dan Yuli itu yang diselamatkan sama Kang Hanafi, dan pengen tahu gitu Kang Hanafi meninggalnya itu sebab dan karena apa. Nah, di video ini saya akan menceritakan kisahnya gitu. Jadi jangan lama-lama, langsung aja dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebelum meninggal, Hanafi punya dua keinginan. Yang pertama, dia ingin ke Gang Potlot karena dia adalah anak selengker. Keinginan pertamanya sudah terpenuhi bersama sahabatnya anak selengker Jombang. Keinginan kedua, dia ingin menginjakkan kakinya di Gunung Semeru, dan keinginan ini terpenuhi bersama dua sahabatnya, yaitu Saha dan Faruk. Ada banyak kisah mengharukan dalam perjalanan mereka pada waktu itu, hingga akhirnya Hanafi mengembuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo setelah keinginannya sudah terpenuhi. Waktu itu pertengahan bulan Desember 2009, Mapala Indonesia mengadakan acara Napaktila Sohoki ke Gunung Semeru. Sohoki adalah seorang aktivis sekaligus penulis yang mendirikan Mapala UI, Mapala pertama di Indonesia. Sohoki meninggal di usia yang relatif muda pada 16 Desember 1969. Hanya beberapa jam sebelum ulang tahunnya yang ke-27, Sohoki meninggal di puncak Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, karena menghirup gas beracun. Dalam acara Napaktilas itu, pesertanya dari semua komunitas pencinta alam se-Indonesia. Nah, mendengar kabar itu, Saha dan ketiga temannya, ada Faruk, Herman, dan Hanafi, berencana ikut serta dalam acara Napaktilas tersebut untuk mewakili kota Jombang dan membawa nama Jago Adventure. Di antara mereka berempat, Hermanlah yang sebelumnya sudah pernah mendaki ke Gunung Semeru. Jadi setidaknya mereka sudah ada teman yang udah pernah ke sana. Jadi bisa merangkul mereka yang belum pernah ke Gunung Semeru. Singkat cerita, setelah 1 hari sebelum pemberangkatan acara Napaktila Sohoki, tiba-tiba Herman memberi kabar kalau dia tidak bisa ikut serta dalam acara tersebut. Mendengar kabar itu, mereka sedikit tersentak dan berunding kembali, karena di sisi lain kondisi keuangan mereka sangatlah menipis. Hanafi coba mengajak salah satu temannya untuk ikut menggantikan Herman, tapi temannya nggak bisa karena mendadak dan belum ada persiapan sama sekali. Di sisi lain, keuangan teman yang diajaknya itu juga menipis. Hanafi coba merayunya lagi agar mau ikut dengan kata-kata, "Udahlah, ayo ikut, masalah uang yang penting cukup untuk berangkat, urusan pulang gampang." Tapi temannya tetap tidak bisa ikut karena di sisi lain dia juga tidak ada persiapan fisik sama sekali untuk mendaki ke Gunung Semeru. Akhirnya mereka, Saha, Hanafi, dan Faruk memutuskan untuk tetap berangkat bertiga. Keesokan harinya mereka berangkat dari Jombang ke Tumpang. Tumpang adalah salah satu daerah di Malang. Sesampai di sana mereka sempat berdiskusi lagi karena keuangan semakin menipis. Dari Tumpang mereka bertemu dengan peserta Napaktilas lainnya. Saha bertanya pada Hanafi, "Gimana Mang, uangnya cukup nggak untuk kita ke Ranupani?"
Amang adalah nama panggilan dari Hanafi. Lalu Hanafi menjawab, sebenarnya kurang, ini cuma cukup kita sampai ke Ranupani doang, dan untuk turunnya gak cukup. Terus gimana, apa kita tetap berangkat? Tanya Saha kepada Hanafi. Udah, kita tetap berangkat, untuk turunnya gampang. Kita bisa numpang mobil sayur yang ke arah Lumajang. Nanti kita ke rumahku dulu, baru setelah itu kita balik ke Jombang, jawab Hanafi. Tempat tinggal Hanafi adalah di Lumajang, tapi tinggal di Jombang untuk sekolah dan kuliah. Di sana dia tinggal dengan bibinya. Akhirnya mereka berangkat ke Ranupani dengan menaiki kendaraan hardtop bersama peserta napaktilas lainnya. Sesampai di Ranupani, mereka berkumpul dengan peserta napaktilas lainnya dari berbagai daerah. Sesampai di Ranupani, mereka sempat berunding lagi soal keuangan untuk turun. Dan satu kata dari Hanafi yang masih diingat. Nanti setelah ini kita pulang dulu ke rumahku. Kalau udah sampai di rumahku dapat uang, terus kita balik lagi ke Jombang. Setelah berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat. Pada waktu itu pendakian Gunung Semeru gak seramai sekarang, bahkan dulu tiket masuk pun belum ada. Perjalanan itu dibagi menjadi sekitar 7 kelompok. Saha, Hanafi, dan Faruk mendapat kelompok terakhir, dan di kelompok itu kebanyakan pendaki udah senior. Mulai berjalan, mereka berjalan dengan pelan sambil sesekali break untuk membuat kopi. Mereka heran dengan para senior. Ternyata kalau jalan santai banget, sampai sempat membuat kopi dulu karena saking santainya, dan waktu itu mereka tidak ada kendala sama sekali. Kondisi mereka sangatlah fit. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo. Sampai di situ mereka break sambil merasakan indahnya danau Ranukumbolo. Semua orang pasti akan kagum dengan keindahan danau Ranukumbolo. Setelah puas beristirahat di Ranukumbolo, kurang lebih jam 2 siang mereka lanjut berjalan ke Kalimati. Di perjalanan mereka sangat have fun dan tidak lupa membuat kopi di sela-sela perjalanan hingga sampailah mereka di Kalimati. Sesampai di Kalimati, Hanafi sangat senang karena sudah bisa melihat puncak Mahameru. Sampai di situ mereka mendirikan tenda dan beristirahat karena nanti jam 11 malam mereka berencana akan summit ke Mahameru. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka semua bersiap-siap akan berjalan ke puncak Mahameru. Dan di kelompok 7 itu yang naik ada 5 orang, termasuk mereka bertiga. Sebelum berjalan mereka sempat berpikir, ini beneran ya kita akan naik ke puncak? Seakan gak percaya gitu, soalnya pas waktu di Kalimati kondisi mereka sudah sangat kecapean. Berbeda dengan kondisi sebelum sampai di Kalimati tadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap naik dan meminum suplemen agar bisa fit lagi. Sebenarnya waktu itu yang dikhawatirkan Saha adalah Faruk, karena Faruklah yang lebih muda di antara mereka bertiga. Berjalan dengan langkah pelan sampailah mereka di Arkopodo. Sesampai di situ langkah kaki semakin pelan karena kondisi jalan menanjak yang penuh pasir dan berdebu. Waktu itu kondisi Hanafi terlihat fit di depan Saha. Tapi sebenarnya Saha tahu kalau Hanafi sangat kecapean. Tapi dia tidak ingin membebani temannya, dan Saha sebenarnya sudah menunggu kata-kata Hanafi. Kalau memang capek ya gak usah dilanjut, mending kita turun aja. Tapi Hanafi tetap bersikukuh untuk tetap lanjut berjalan ke puncak. Hingga akhirnya sampailah mereka di Cemoro Tunggal, pohon terakhir. Sampai di situ mereka senang karena bisa melihat lampu-lampu dari pendaki lain yang udah berjalan duluan di atasnya. Mereka merasa udah berjalan paling belakang, padahal sebenarnya di belakang mereka masih ada pendaki lain tapi masih jauh. Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan naik dengan posisi Faruk di depan, Saha di tengah, dan Hanafi di belakang. Terus berjalan, ketika sudah sampai pertengahan antara Cemoro Tunggal dan puncak, disitulah barulah terlihat kalau Hanafi memang benar-benar kelelahan. Dia terduduk letih sambil menatap ke bawah, sedangkan Faruk sudah berjalan lumayan jauh di atas. Saha bertanya pada Hanafi, "Mang,
Kalau memang capek kita turun aja nggak apa-apa. Tapi Hanafi tetap ingin lanjut ke puncak dan bilang, kamu duluan susul Faruk, nanti aku nyusul. Mendengar itu, Saha berjalan duluan dan meminta Faruk untuk berhenti. Sesampai Saha di tempat Faruk, Hanafi menyusul. Sesampainya Hanafi di tempat Saha, Faruk berjalan. Jadi jalan mereka saling menyusul. Pagi telah tiba, terlihat matahari mulai terbit, menyinari perjalanan mereka. Dan di situ semua ego mulai terlihat. Faruk tetap berjalan duluan karena ingin cepat sampai di puncak. Saha dan Hanafi sempat berhenti lumayan lama sambil membayangkan, enak ya yang di bawah nggak ikut naik, bisa menikmati kopi. Saat itu Hanafi sedang terduduk sambil menatap ke bawah. Lalu Saha bilang, gimana Mang, aku duluan nyusul Faruk lagi, nanti kamu nyusul aku. Hanafi bilang, iya. Lalu Saha berjalan duluan meninggalkan Hanafi dan menyusul Faruk. Sampai Saha di tempat Faruk berjalan, ternyata Hanafi tidak menyusulnya. Saha sudah berpikir kalau Hanafi memang benar-benar sudah kelelahan. Setelah lama menunggu, Saha dapat pesan pendaki yang mau naik. Mas, ini Mas Saha yang dari Jombang? Iya betul, jawab Saha. Tadi saya dapat pesan dari temennya di bawah. Katanya dia mau balik turun, kata pendaki yang akan naik itu. Oh iya Mas, terima kasih, jawab Saha. Melihat Faruk yang udah berjalan jauh di atas, Saha bingung antara kembali turun atau menyusul Faruk di atas. Sementara puncak terlihat dekat. Lalu Saha titip pesan kembali melalui pendaki yang akan turun waktu itu. Mas, nanti kalau ketemu pendaki dari Jombang, tolong bilangin ke dia kalau saya ke puncak dulu sebentar. Nanti saya susul setelah kembali dari puncak. Lalu Saha bergegas berjalan ke atas dan menyusul Faruk untuk ke puncak. Setelah sampai ke puncak, Saha merasa menyesal karena tidak bisa berdiri di puncak Mahameru bersama-sama dengan Hanafi.